the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank. 5 pelatih Belanda yang berpeluang gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Take for granted, stay humble. Now wake up. Setelah timnas Indonesia dibantai Jepang dengan skor telak 4-0 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tagar "Ham Shin Tae-yong out" kembali bergema. Kekalahan ini terjadi di depan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024, dan semakin memperburuk posisi Indonesia yang kini berada di dasar klasemen grup C dengan hanya 3 poin dari 5 laga. Sorotan tajam juga diarahkan kepada keputusan Shin Tae-yong, termasuk tidak memasukkan Eliano Reinders dalam 2 laga penting melawan China dan Jepang. Langkah ini menimbulkan kekecewaan publik, mengingat Reinders dianggap mampu memberikan kreativitas dalam serangan. Sebelumnya, PSSI bahkan telah memberikan teguran keras kepada Shin akibat strategi eksperimennya yang dinilai tidak efektif. Kini, sejumlah nama pelatih Belanda mulai disebut sebagai calon potensial pengganti Shin. Berikut 5 pelatih yang berpeluang menukangi timnas Indonesia. 1. Giovanni van Bronckhorst. I stay strong, you will never see me crack. Giovanni van Bronckhorst, mantan kapten timnas Belanda di Piala Dunia 2010, menjadi nama teratas. Pelatih kelahiran Rotterdam ini tengah menangani raksasa Liga Turki, Besiktas, sejak Juli 2024. Dalam 14 pertandingan, ia mencatatkan 9 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Pria berdarah Maluku ini juga memiliki rekam jejak gemilang dengan raihan 7 trofi sepanjang karier kepelatihannya. 5 gelar diraihnya bersama Feyenoord, termasuk Eredivisie, serta 1 gelar masing-masing bersama Rangers FC dan Besiktas. Pengalaman melatih di level tinggi dan hubungan emosional dengan Indonesia membuatnya menjadi kandidat yang menarik. 2. Nigel de Jong. Nigel de Jong, legenda timnas Belanda yang memiliki darah Sulawesi Utara, juga disebut sebagai opsi. Saat ini de Jong menjabat sebagai Direktur Olahraga Timnas Belanda sejak Januari 2023. Meski belum pernah menjadi pelatih kepala, de Jong dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki wawasan mendalam tentang sepak bola modern. Sebagai mantan pemain dengan pengalaman di klub besar seperti AC Milan dan Manchester City, ia berpotensi membawa perubahan besar dalam struktur dan mentalitas timnas Indonesia. 3. John Heitinga. Nama berikutnya adalah John Heitinga, mantan bek timnas Belanda yang juga memiliki darah Indonesia dari Jakarta. Heitinga kini menjabat sebagai asisten pelatih di Liverpool setelah sebelumnya pernah menjadi pelatih interim Ajax Amsterdam. Meski pengalaman kepelatihannya belum sekelas Van Bronckhorst, Heitinga dianggap memiliki potensi besar. Ia dikenal dengan pendekatan taktik modern yang mampu membawa performa tim muda Ajax U19 ke level lebih tinggi. 4. Ruud Gullit. Ruud Gullit, salah satu legenda sepak bola Belanda era 80-an dan 90-an, juga masuk radar. Pelatih berdarah Maluku ini pernah menangani klub-klub besar seperti Chelsea, Newcastle United, dan LA Galaxy. Pengalamannya di tingkat internasional, meski terakhir kali aktif sebagai asisten pelatih timnas Belanda pada 2017, dianggap sebagai aset penting. Gullit dikenal dengan filosofi sepak bola menyerang yang dinamis, cocok untuk membangun identitas baru bagi timnas Indonesia. 5. Robin van Persie. Robin van Persie, legenda Arsenal dan Manchester United, juga menjadi nama yang diperbincangkan. Saat ini, Van Persie menjabat sebagai pelatih kepala SC Heerenveen di Eredivisie sejak Juli 2024. Pelatih berdarah Surabaya ini menunjukkan awal yang menjanjikan dalam karier kepelatihannya, setelah sebelumnya melatih tim junior Feyenoord. Pendekatan modern dan visi strategisnya membuatnya layak dipertimbangkan untuk membawa perubahan di timnas Indonesia.
Dengan situasi timnas Indonesia yang tengah berada di titik terendah, PSSI dihadapkan pada pilihan penting. Apakah salah satu dari kelima pelatih Belanda ini mampu membawa Garuda bangkit? Hanya waktu yang akan menjawab. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, just don't stop. Di balik kekalahan atas Jepang dan juga keputusan Shin Tae-yong, terdapat satu keputusan Kosin yang mungkin hanya beliau sendiri yang tahu jawabannya. Hingga detik ini tidak ada yang paham mengapa Eliano Reinders tidak pernah masuk daftar pemain yang dibawa. Padahal, jika dilihat, Eliano ini bukan pemain yang jelek. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh Kosin dalam wawancaranya masih sangat ambigu untuk dipahami, dan hal ini tentu menimbulkan reaksi dari pihak keluarga Eliano, terutama sang kakak yang pasti merasa sedih melihat Eliano sesedih itu dipeluk Erick Thohir. Di sisi lain, ekspresi kekecewaan juga tampak dari Kelvin Verdonk setelah laga. Bahkan dengan tegas, ia menyebut timnas Indonesia seharusnya bisa bermain lebih baik lagi. Kelvin pun tidak segan untuk mengkritisi soal lini depan dan pemilihan taktik yang dirasa terlalu bertahan. Meskipun begitu, Kelvin yakin jika tim ini masih punya harapan asalkan semua tahu kesalahan masing-masing. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. When I feel like this, I'm immortal. Melihat pola permainan Kosin yang cenderung menggunakan 3 bek yang berubah jadi 5 bek ketika bertahan. Masalahnya dengan kualitas pemain yang dimiliki, sangat disayangkan jika pemain-pemain yang ada dipaksa untuk terus bermain bertahan. Padahal, pemain-pemain seperti Tom Hea, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Kariener, Kevin Dix, Justin Hubner, Rafael Strijk, hingga Jai Itzes adalah pemain yang secara naluri sangat menyerang. Sekali lagi, ini hanya pendapat kami dan tidak ada sedikit pun niat untuk sok tahu atau apapun, murni pendapat. Jadi kalau beda pun enggak masalah. Kembali ke soal taktik. Kami berulang kali menjelaskan bahwa kita tidak bisa menutup fakta bahwa sebagian besar pemain, diaspora kita tumbuh besar di kultur sepak bola Belanda yang terkenal dengan filosofi menyerangnya. Maka tidak ada salahnya bagi Kosin untuk coba bermain dengan pola 4 back, misalnya 4-3-3 atau 4-2-3-1, yang akan memungkinkan kita memiliki pemain ekstra di tengah, sehingga tidak membuat Tom Hea seolah-olah pemain yang lemas karena habis tenaganya di babak kedua. Dengan pola 4 back, tugas Tom di tengah pun jauh lebih mudah untuk mengalirkan bola. Secara materi, kita punya pemain yang bisa bermain di posisi itu. Jangan sampai semisal Rumen masuk dan ujung-ujungnya disuruh mundur. Intinya, dengan pemain yang ada, Kosin harusnya bisa lebih berani mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang daripada sekadar bermain bertahan. Jika akhirnya kebobolan juga, ya itu repot. Kita semua tahu sendiri, kita seret gol. Jadi kalau kebobolan lebih dari 2 itu sangat sulit kecuali depannya gacor. Kalau kebobolan 2 tapi cetak 3 gol masih bisa menang kan? Mudah-mudahan aja di laga versus Arab Saudi nanti, yang bisa jadi adalah laga hidup mati bagi Kosin. Kalau dilihat dari gesturnya Pak Erick, harusnya Kosin bisa lebih pede untuk main menyerang dan high press, karena mau nggak mau sekarang misinya adalah 3 poin. Menang melawan Arab bukanlah hal yang mustahil untuk diraih, apalagi mereka tidak bisa diperkuat 3 pemain penting, termasuk sang kapten, Salim Aldari. Situasinya memang sulit, tapi bukan berarti harapan itu tidak ada sama sekali. Maka dari itu, ayo berjuang sama-sama demi lambang Garuda di dada.